Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Wiono Wahyu Utomo, CGB Angkatan 9, Instansi SMK Negeri 1 Giri Kontrol, Kabupaten Wonogiri. Izinkan kali ini saya memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang digunakan adalah dengan metode Bagja. Bagja, B adalah buat pertanyaan utama. Kemudian A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama merupakan terdiri dari buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berisi tentang berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J, jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Sedangkan A, atur eksekusi berisi tentang membantu transformasi menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu terwujudnya tamatan peserta didik yang religius, mandiri, disiplin, mampu bernalar kritis, kompetitif, dan berdaya saing. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu penerapan model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Tahapan Bagja yang saya buat, yang terdiri dari B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya munculkan yaitu yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Yang kedua, bagaimana menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan bernalar kritis peserta didik pada mata pelajaran matematika? Adapun tindakan, yang pertama, bertukar pikiran dengan rekan sejawat tentang pengalaman mengajar di kelas. Yang kedua, melakukan wawancara dengan narasumber. Dan yang ketiga, membaca jurnal-jurnal ilmiah tentang model pembelajaran inovatif. Langkah yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah rekan guru di sekolah yang pernah menerapkan model pembelajaran inovatif? Pertanyaan kedua, bagaimana memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki yang mendukung implementasi model pembelajaran inovatif? Adapun tindakan dan penyelidikan dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari contoh nyata penerapan model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Yang kedua, mencari dan mempelajari tentang model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan bernalar kritis peserta didik seperti model PBL dan PJBL. Yang ketiga, menyajikan media pembelajaran yang menarik dan menstimulus peserta didik untuk berpendapat atau bernalar kritis berkaitan dengan mapel matematika. Sedangkan G, gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa kebiasaan-kebiasaan yang baru yang akan terjadi ketika saya sukses menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas?
Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya ketika sudah mampu mengimplementasikan model pembelajaran inovatif di kelas? Pertanyaan ketiga, apa yang harus saya lakukan untuk terus menerapkan model pembelajaran inovatif di masa depan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama, menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, sehingga membuat peserta didik termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, membuat deskripsi sikap saya ketika berhasil menerapkan model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berlatih bernalar kritis dan kemampuan pemecahan masalah sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. Yang keempat, membagikan praktik baik ini kepada rekan guru yang lain. Dan yang kelima, mengikuti seminar-seminar tentang penerapan model pembelajaran inovatif di kelas. Tahapan Bagja selanjutnya yaitu J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, yang pertama, apa langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Yang kedua, berapa lama target waktu untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Yang ketiga, apa tolak ukur keberhasilan peningkatan hasil belajar dan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Yang keempat, bagaimana bentuk usaha bersama mencapai peningkatan hasil belajar dan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya rencanakan, yang pertama, menerapkan model dan metode pembelajaran yang mendukung peserta didik memiliki kemampuan pemecahan masalah dan bernalar kritis. Yang kedua, melakukan analisis hasil pembelajaran yang dikerjakan peserta didik dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, membuat jurnal harian yang berisi capaian keberhasilan setiap tindakan. Yang keempat, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan kepala sekolah atau guru senior dan teman sejawat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahapan Bagja yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa membantu saya menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Yang kedua, kapan model pembelajaran inovatif diterapkan di dalam kelas? Yang ketiga, bagaimana menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang saya rencanakan, yang pertama, mengajak rekan sejawat untuk membantu saya menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas. Yang kedua, melakukan perencanaan dan mengatur jadwal kegiatan pembelajaran secara baik. Yang ketiga, mempelajari sintak atau langkah-langkah penerapan model pembelajaran inovatif. Dan yang keempat, melakukan simulasi mandiri penerapan model pembelajaran inovatif. Rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja semoga bisa terlaksana dengan baik dan semoga dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.